Oke, kali ini kita akan menyelami salah satu babak paling kelam dalam sejarah modern Indonesia, kerusuhan Mei 1998. Tapi ini bukan cuma pelajaran sejarah loh, ini adalah peristiwa yang getarannya masih terasa sampai sekarang, yang membentuk kita sebagai bangsa dengan cara yang sangat brutal dan menyakitkan. Coba resapi kalimat ini, sebuah tragedi kemanusiaan yang mencoreng sejarah. Ini bukan sekedar kata-kata. Ini adalah sebuah pengakuan, sebuah validasi bahwa yang akan kita urai bersama adalah noda permanen yang gak akan pernah bisa dihapus dari ingatan kolektif kita. Coba deh untuk sesaat kita lupakan kata kerusuhan, karena apa yang terjadi itu lebih dari sekedar amuk massa. Ini adalah luka yang menganga, sebuah borok yang isinya pelanggaran HAM berat, rasisme buta, dan kekejaman yang jujur aja di luar nalar. Yuk kita coba bedah anatomi dari luka ini. Kekacauan segila ini kan nggak mungkin muncul tiba-tiba dalam semalam. Ini tuh ibarat api dalam sekam. Udah lama panasnya, tinggal tunggu waktu aja buat kebakar hebat. Nah pertanyaannya, sekamnya itu apa aja? Dan siapa yang tega menyalakan korek apinya? Nah ini dia biang keladinya. Ada dua racun utama yang menciptakan badai yang sempurna. Pertama, frustrasi politik. Bayangin aja, 32 tahun hidup di bawah rezim otoriter Orde Baru, di mana suara kritis itu dibungkam. Terus yang kedua, ditambah lagi krisis moneter yang bikin ekonomi hancur lebur. Perut setiap orang kena dampaknya. Jadi perut lapar, mulut dibungkam. Wah ini resep bencana yang paling sempurna. Dengan semua bom waktu yang udah ada, tinggal nunggu pemicunya aja kan? Dan pemicu itu, percikan api yang akhirnya meledakkan segalanya, muncul pada tanggal 12 Mei 1998 di sebuah kampus di Jakarta. Jadi begini ceritanya. Pagi itu mahasiswa Trisakti turun di jalan. Aksi mereka damai loh, mereka cuma menuntut reformasi. Tapi sore harinya situasi memanas, harapan berubah jadi tragedi. Dan puncaknya di malam hari, datang berita yang mengerikan. 4 mahasiswa tewas, ditembus peluru aparat. Nah, di titik inilah kesabaran bangsa ini benar-benar habis. Kita harus ingat nama-nama ini. Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawansi. Mereka bukan cuma statistik. Mereka bukan sekedar korban, justru darah mereka lah yang jadi bensin, yang menyiram api kemarahan di seluruh negeri sampai nggak terkendali. Kemarahan rakyat meledak. Simpel kan? Cuma 2 kata, tapi ini merangkum semuanya. Kematian 4 mahasiswa itu ibarat batu terakhir yang meruntuhkan bendungan. Amarah yang dipendam bertahun-tahun akhirnya tumpah ruah membanjiri jalanan. Tragedi Trisakti itu ibarat gong dimulainya babak neraka. Selama 3 hari berikutnya, Indonesia menyaksikan sesuatu yang luar biasa brutal. 3 hari yang benar-benar merobek dan mengoyak bangsa ini dari fondasinya. Eskalasinya brutal dan cepat banget. Tanggal 13 Mei, kemarahan karena tragedi Trisakti pecah di jalan. Tapi, coba perhatikan baik-baik apa yang terjadi di tanggal 14. Tiba-tiba, kemarahan itu seperti sengaja dibelokkan. Ada target baru yang spesifik, komunitas Tionghoa Indonesia. Dan pada tanggal 15, api neraka ini udah menjalar kemana-mana. Dan ini adalah harga yang harus dibayar dari 3 hari itu. 1188. Coba ulangi dalam hati. Ini bukan cuma angka di laporan. Ini 1188 nyawa manusia, bapak, ibu, anak, yang hilang selamanya. Angka ini harusnya jadi hantu yang menghantui kita semua. Kalau angka tadi belum cukup mengerikan, coba lihat ini. 273 orang tewas, terpanggang hidup-hidup. Bisa bayangin ngerinya? Mereka itu terperangkap di dalam mal-mal yang dijarah, dikunci dari luar, lalu sengaja dibakar. Ini bukan lagi kerusuhan, ini adalah neraka yang diciptakan oleh manusia untuk manusia lain. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling krusial dan mungkin yang paling bikin gak nyaman. Kenapa? Kenapa kemarahan yang tadinya ditujukan ke pemerintah tiba-tiba berbelok arah menjadi kebencian rasial yang begitu buas terhadap satu kelompok spesifik, komunitas Tionghoa Indonesia? Jawabannya, sebuah kebohongan. Sesederhana, tapi seberacun itu. Tiba-tiba ada narasi yang disebar kemana-mana, ini semua salah orang Tionghoa, mereka biang kerok krisis ekonomi. Ini tuh textbook example dari politik kambing hitam. Cari satu kelompok untuk disalahkan atas semua masalah. Gampang kan? Tapi akibatnya sangat keji. Dan kebohongan itu nggak cuma berhenti di mulut. Kebohongan itu turun ke jalan jadi pembenaran untuk aksi-aksi brutal. Toko-toko mereka dijarah, rumah dan bisnis mereka dibakar. Dan yang paling parah, manusia diburu hanya karena identitas mereka. Kebohongan yang abstrak melahirkan penderitaan yang sangat konkret.
Tapi dari semua kekerasan itu, ada satu yang benar-benar jadi puncak kebiadaban. Kekerasan seksual. Penting banget untuk kita pahami. Ini bukan tindakan kriminal acak dari perusuh. Bukan. Ini dipakai sebagai senjata. Senjata teror yang sistematis. Tujuannya, bukan cuma menyakiti fisik, tapi menghancurkan martabat sebuah komunitas sampai ke akar-akarnya. Secara resmi, angkanya 85 kasus yang dilaporkan. Tapi, coba kita pikirkan sejenak. Kata kuncinya di sini adalah dilaporkan. Berapa banyak korban yang nggak berani lapor karena malu, karena trauma, karena ancaman? Angka 85 ini kemungkinan besar cuma puncak dari gunung es yang jauh lebih besar dan mengerikan di bawah permukaan. Oke, kerusuhannya berhenti, api di jalanan akhirnya padam. Tapi, ada api lain yang sepertinya nggak pernah benar-benar padam. Api di dalam batin para korban. Api trauma. Jadi, apa sih sebenarnya warisan sesungguhnya dari Mei 1998? Ini poin yang paling penting. Buat kita, mungkin ini bab di buku sejarah. Tapi buat para korban dan keluarganya, Mei 98 bukanlah sejarah. Ini adalah trauma yang mereka jalani setiap hari. Ini adalah luka yang nggak pernah benar-benar kering, yang terus berdarah di dalam ingatan kita sebagai sebuah bangsa. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling menusuk. Udah lebih dari 26 tahun berlalu, rezim udah ganti berkali-kali, generasi baru udah lahir. Tapi kenapa? Kenapa keadilan buat mereka, buat para korban, kok rasanya masih jauh banget dari genggaman? Masih cuma jadi pertanyaan. Sebenarnya, siapa sih yang diuntungkan kalau kasus ini terus diam? Pertanyaan ini bukan cuma buat mereka. Ini pertanyaan buat kita semua.